Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Chris dan gue Audrey. Dan masih di JMS 2023 nih Sobat Setir. Yes, dan hari ini kita bakal bikin video yang sangat unik karena kita akan bahas kira-kira mobil-mobil apa aja yang punya bahan bakar juga yang unik. Betul Sobat Setir, inovasi-inovasi teknologi terkini tentunya ada di Japan Mobility Show. Yes, pasti pada penasaran kan ya? Pasti dong. Nah, apa aja line-up-nya? Dan gak cuma karena line-up-nya, tapi karena kami juga selalu ngadain giveaway di setiap video selama kami ada di Japan Mobility Show 2023. Oke Sobat Setir, langsung aja kita berangkat, kita cus lihat teknologi-teknologi baru. Let's go! Berangkat! Terbang kali. Yang pertama Sobat Setir, ini ada di booth Honda nih. Betul banget, di sebelah kita udah ada mobil Mifan dan ada baterainya juga. Yoi Sobat Setir, jadi ini salah satu inovasi terbaru nih, bisa dibilang gitu buat mobil listrik ya. Mobil listrik, betul banget. Jadi kita bisa lihat baterai-baterainya itu bisa diekspos. Betul. Kalau mobil listrik biasanya kan ditaruh di deck, terus di seal, pokoknya nggak bisa dibuka. Kalau ini bisa dibuka, bisa kita bawa Chris kemana-mana. By the way, si Mifan ini adalah sebenarnya Enfan ya. Sebenarnya Enfan, tapi diganti nama jadi Mifan karena sekarang ada inovasi baru yaitu si baterai portable-nya ini Sobat Setir. Baterainya ditaruh di bagian tengah ya ini ya, tengah bawah ya. Itu di bagian bawahnya sini, jadi bisa diakses dan dia juga ini compact ukuran baterainya. Benar, bisa kita angkat, beratnya kurang lebih 10 kilo, jadi gampang banget mau kita bawa kemana-mana. Itu juga sengaja dibikin biar ada pegangannya. Betul. Terus juga dia ini tahan banting ya, bisa dibilang. Benar, dia tahan banting, tahan suhu, lembab, semua ditahan. Jadi mantep banget kualitasnya Sobat Setir. Jadi dia bisa dibilang reliable juga nih untuk baterainya sendiri. Nah, baterainya ini disebut MPP atau Mobile Power Pack. Sobat Setir. Gitu. Jadi bisa sebenarnya nggak cuma di mobil ini doang. Jadi bisa dipakai buat di mobilitas kecil juga ya, kayak motor juga ada bisa. Bajai di sebelah sini yang elektrik. Benar banget Sobat Setir. Motor-motor udah ada yang di Indonesia juga. Juga bisa menampung kapasitas dayanya itu sampai 1,3 kWh di baterai lithium ion ini Sobat Setir. Nah, buat harganya sendiri Sobat Setir, di Indonesia nih kalau dirupiahin baterainya itu di 8,5 juta. Kalau buat si tempat casnya itu kurang lebih di 5 juta Sobat Setir. Tapi tenang aja, karena ini memiliki konsep yang baru Sobat Setir, sebenarnya nggak usah ngantri, nggak usah nunggu buat ngecas. Nggak usah ngantri buat ngecas juga, bener. Kita tinggal anterin baterai kita yang udah kosong nih ke stationnya, terus dikasih deh baterai yang udah full. Betul, jadi sistemnya kayak power bank Sobat Setir. Jadi kayak minjem power bank, balikin yang lama, ambil yang baru. Betul. Indonesia nggak boleh kalah nih. Kapan dibawa ke Indonesia teknologinya? Menarik. Ayo dong. Kita lanjut ke teknologi yang selanjutnya. Let's go. Oke Sobat Setir, setelah tadi kita membahas inovasi dari kendaraan listrik. Iya, benar banget. Sekarang ada inovasi juga nih Chris, dari kendaraan listrik juga. Sebenarnya sama, ini masih menggunakan listrik juga. Tapi bedanya sumber energinya udah pakai hidrogen. Karena ini adalah the iX5 hidrogen nih Sobat Setir. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut nih dari mobil keren satu ini, kita bahas dulu kali ya, apa sih konsep hidrogen itu dan gimana sejarahnya? Boleh. Jadi mulai sejarah dulu ya. Sejarah dulu boleh. Sejarahnya mobil hidrogen itu dimulai di tahun 1992 nih. Oke. Salah satunya itu dari brand Toyota. Dia meluncurkan sebuah mobil yaitu FCEV. Nah, mobil itu tuh konsepnya hidrogen nih Chris, dan itu pertama kali diluncurkan Toyota. Tapi 10 tahun kemudian di tahun 2002 ada lagi nih Toyota terus berinovasi dan menghasilkan mobil juga nih yaitu FCHV yang generasi ketiga gitu. Dan di tahun 2005 akhirnya Toyota juga mendapatkan sertifikat nih. Bener banget, sertifikat buat resmi boleh menjalankan si mobil hidrogen itu dari Badan Otoritas Transportasi Sobat Setir. Betul, makanya gak sampai di situ nih, di tahun 2013 Toyota juga mengumumkan kalau mereka akan membuat mobil yang akan mereka produksi hidrogen dan dijalankan di jalan-jalan. Iya, jadi diproduksi untuk secara massal gitu. Betul. Nah, makanya tahun 2014 ya terrealisasikan ya, Chris. Akhirnya launching lah Toyota Mirai nih, Sobat Setir. Keren banget. Salah satu mobil listrik hidrogen yang akhirnya diluncurkan untuk masyarakat
umum nih. Betul, tapi 2014 itu baru di Jepang aja. Buat yang di Eropa dan Amerika, akhirnya diluncurkan di tahun 2015, Sobat Setir. Dan nggak pakai lama, teknologinya langsung kemana-mana. Iya, benar gitu, banget. Sobat Setir. Itu kurang lebih sejarahnya. Untuk cara kerjanya sendiri nih, Sobat Setir, sebenarnya nggak jauh beda sama kendaraan EV, electric vehicle. Jadi dia ini sama punya tangki. Kalau di electric vehicle kan baterai di bagian Iya. bawah deck sama di kursi jok belakang. Kalau ini dia adalah si tangki hidrogennya ya. Oke. kapasitasnya itu si BMW iX5 hydrogen ini kurang lebih di 6 kilo. Iya, betul, di 6 kilo. Dan buat pengisiannya sendiri kurang lebih di 3 menit. 3 menit, di bawah 4 menit dia bisa full Iya. tuh. Betul banget, Dan jadi bisa cepet range-nya banget nih. Range-nya jauh banget, bisa sampai 504 km Sobat. Sobat Setir. Dan tenaganya juga kencang, Chris, ada di 401 HP. Nah, dari tenaga yang besar tersebut emang sama sih sebenarnya, kan ini juga mobil listrik ya hitungannya. Jadi torsinya spontan banget, kencang Acir banget. banget ya. Acir banget. Akselerasinya 0 ke 100 kurang dari 6 detik aja nih, Sobat gokil, Setir. mobilnya Gokil kenceng banget nih. nih. Terus juga untuk konsumsinya nih, ini bisa dibilang wah banget. Wah banget. Karena dia bisa ada di 1,19 kg per 100 km. gokil ya. Gokil. Udah irit, kenceng, ramah lingkungan. Ramah lingkungan jelas, karena Jelas. hasil dari si perubahannya ini H2O kan dari, ya. Ya, dari H2 ke H2O. Jadi dari gas ke air gitu. Jadi nggak mencemari lingkungan. Betul banget. Gitu. Keren banget. Keren banget. Nah, selanjutnya dari si tangkinya hidrogen tersebut, dia pindah ke bagian Full cell-nya. fuel di kap depan sini, Sobat Setir. Dan itu nempel sama si electric converter. Converter. Nah, electric converter itu fungsinya untuk yang listrik 12 volt. Kurang lebih buat audio, buat lampu. Iya. Pokoknya elektrifikasi dari si mobil ini. Terus lanjut lagi. Dari jalan situ lagi ke- dia jalan lagi ke bagian motor listriknya. Motor listrik di bagian belakang. Lanjut lagi dia hasil dari prosesnya dari hidrogen yang diubah jadi listrik ini Masuk dikirim ke bagian belakang motor listrik. motor listrik dan juga baterainya di bagian belakang. Betul Gitu, Sobat banget. Setir. Selanjutnya juga sama juga konsepnya kayak motor listrik. Ini juga dia punya regenerative braking nih, Sobat Yes. Setir. Nah, kalau regenerative braking ini prosesnya agak beda ya, Chris. Jadi kalau tadi kan baterainya juga bisa bantu buat masuk ke motor listrik. Kalau ini baterainya yang diisi, benar nggak? Betul, dari si energi hangat, dari si energi panas ya lebih tepatnya. Betul Panas banget. dari pengereman regeneratif tersebut, Sobat Setir. Gitu kurang lebih. Dan emang sih kalau dibilang hidrogen ini bisa jadi solusi nih sebenarnya buat transportasi di masa depan. Karena yang pertama, dia cepat, jauh pengisiannya lebih cepat dari listrik biasa ya, mobil betul, listrik kurang biasa. lebih sama kayak kita mau isi bensin. Cepatnya Waktunya, sama. Cepatnya Terus sama. yang kedua, dia Range-nya itu juga lebih jauh dari mobil listrik biasa. jarak tempuhnya itu juga nggak kalah jauh dari si mobil listrik gitu. Dan dia ini si baterainya itu ataupun si pengecasannya itu dia nggak ngaruh dari suhu, nggak ngaruh dari panas. Iya. Jadi beda sama kendaraan listrik yang harus dicas, itu kan ada panas ya, overheat Iya, si makanya baterainya. kadang cuma sampai 80% kan pengecasannya. Langsung di-cut ya, nggak boleh Iya. fast charging lagi. Kalau yang ini beda gitu. Oke, kita lanjut. Yang satu lagi ini nggak Let's kalah go, ini menarik. nggak kalah menarik. Sobat Unik banget nih, pasti Setir. penasaran Sobat Setir. Let's go. Mulai 70.000 per hari bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Yang ketiga. ketiga, Sobat Setir. Kali ini di belakang kami sudah ada Suzuki Maruti. Wagon R. Yoi, benar. Jadi Benar. Suzuki ini ada dua ya. Yes, Ada ada yang yang Jepang sama Jepang. versi Indianya. Nah, yang di India itu Suzuki Maruti. Yes, dan ini adalah desain dari Suzuki Maruti. Memang karena mobilnya juga beda nih sama Karimun atau Wagon R yang ada di Jepang sendiri betul. gitu. Karena emang di India sendiri itu pemerintahnya sangat mendukung buat ramah lingkungan, terutama di bagian bahan bakarnya nih, Sobat Setir. Betul banget. Jadi si Wagon R yang satu ini itu Dia menggunakan Udah teknologi. pakai CBG atau kompres biometan gas. Jadi ini agak sedikit unik ya. Ini mungkin Sobat Setir semua ada yang baru dengar, kasarnya mobil ini bisa jalan menggunakan kotoran sapi. Betul, kotoran Gitu. sapi, limbah kota, limbah pertanian, kayak gitu. Prosesnya itu diapain, Dre?
Nah, awalnya itu dibusukin dulu nih. Jadi misalnya kotoran sapinya dibusukkan terlebih dahulu, lalu ada penyulingan untuk menurunkan kadar si karbon dioksidanya. Setelah itu meningkatkan kadar si metananya gitu, Sobat Gitu, Sobat Setir. Iya, Jadi tujuannya adalah untuk bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, ramah lingkungan. balik lagi ke situ. Nah, kebetulan juga di India itu kan sapinya banyak banget. Bener banget nih, Chris. Jadi- Gimana sih caranya buat ngisi bahan bakar ini? Jadi sebenarnya sama aja kayak kita ngisi ke mesin bensin biasa. Mm-mm. Cuma emang si sumber energinya atau si sumber gasnya ini yang berbeda. Iya, dan dia cuma butuh 10 sapi, 10 kotoran sapi ya, buat menghidupkan ini mobil bisa jalan selama 1 harian. Betul Sobat Setir. Jadi bayangkan, jadi sangat ramah lah untuk di Sangat kantong juga harusnya lingkungan, ramah ya. Sangat ramah di kantong, betul Betul banget nih Sobat Setir. Jadi emang kedepannya mungkin si pemerintahan di India sana akan berfokus ke bahan bakar yang dari sini. Seperti ini. Gitu. Untuk spesifikasi mesinnya memang dia dibilang fleksibel ya, karena masih bisa dicampur juga dengan bensin sebenarnya. Yes, bensin dan etanol ya. Betul Sobat Setir. Atau Dan sama si biometana ini. betul. Dia ini mesinnya menggunakan mesin 1000 cc 3 silinder yang Dengan menghasilkan tenaganya sendiri ada di 58 tenaga kuda dan juga torsinya di 78 Nm. betul banget nih Sobat Setir. Jadi emang kalau secara spesifikasi dia nggak sebesar yang versi bensin biasanya. Cuman karena dengan mesin ini itu dia bisa lebih ringan nih daripada Betul. mesin yang umum gitu. Betul banget. Makanya mobilnya tetap bisa lincah. Tetap ngacir. Oke Sobat Setir. Keren banget. Unik banget kan? Unik-unik banget ya mobil yang dari tadi udah kita review nih. Betul banget. Buat kalian mana yang paling hah? Komen di bawah yang paling hah. Oke, lanjut. Oke, let's go. Oke Sobat Setir, itu tadi beberapa line up dengan teknologi-teknologi baru. Betul banget, dengan inovasi-inovasi yang sangat-sangat keren ya Chris ya. Mulai dari apa aja tadi? Ada Hidrogen, ada baterai yang bisa portable. portable, Sampai ada yang terakhir? biometan juga. Betul. Nah, Mantep pol. kalau lu tim mana nih, Dre? Gue sih tim biometan ya. Gua Itu keren sih, dari alam, natural. natural dari alam. Kalau gue tim hidrogen. Kenapa Karena tuh? karena ya kayak mobil listrik tapi lebih cepat aja semuanya. Ngecasnya gitu. semuanya Iya. cepet ya. Dan irit Cepat. juga gitu. Menarik Bener Sobat sih. Setir. Kalau Sobat Setir tim mana? Komen di bawah. Nah, semoga kedepannya bakal terwujud ya kendaraan-kendaraan itu Amin. karena Harus semuanya dong. ramah lingkungan. Harus terwujud. Gitu. Oh ya, jangan lupa Chris, kita juga punya giveaway buat Sobat Setir semua. Betul nih Sobat Setir. Nah, nanti kalian bisa tonton terus video kami karena di beberapa video kami ini akan ada pertanyaannya, kalian harus jawab di komentar. Betul. Komen di video yang tersebut ya. Yes. Nah, buat syarat dan ketentuan lebih lengkapnya bisa dibaca di description box atau ke Instagram @setirkanan_official. Oke, kalau begitu cukup untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like Komen dan juga subscribe serta follow Instagram dan TikTok kami. di @setirkanan_official. Oke, gue Chris. Dan gue Adri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Tenaganya sendiri ada di 58 PK dan torsinya ada di 78 Nm. Masih TK emangnya, SD kali. HP Tenaga kuda. tenaga kuda. Jangan TK ya.